Halo Momil dan Ayah, senang bertemu kembali dengan saya, Dr. Eko Setiawan dari Kehamilan Sehat Premfil, Premier Village. Dalam video kali ini, saya mau berbagi dengan Momil dan Ayah terkait cara atau tips praktis mengatasi perasaan takut di situasi saat ini. Oke, 1 tahun terakhir ini, seperti kita tahu, keadaan situasi baik di Indonesia maupun di dunia mengalami pandemi. Dan itu dirasakan oleh semua orang, termasuk Momil, ya, moms yang hamil. Perasaan takut itu menjadi sesuatu yang momok, yang menakutkan, gitu. Nah, bahkan 1 tahun terakhir, banyak bunda yang berkonsultasi dengan saya mengenai perasaan-perasaan takutnya dalam kehamilan, seperti itu. Dan jurnal serta makalah-makalah tahun 2020, bahkan ada yang 2021 menyatakan 20-25% wanita hamil mengalami ansietas, kecemasan, rasa takut, seperti itu. Jadi, dengan tips praktis ini, mudah-mudahan Momils bisa menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih sehat dalam kehamilannya. Juga janin yang dalam kandungannya. Yang sudah pasti ayah juga merasakannya. Oke, Mam, saya paham Momil telah banyak dapat tips-tips menarik dari berbagai macam sumber tentang bagaimana mengatasi perasaan-perasaan takut, ya, baik itu melalui olahraga, istirahat cukup, maupun asupan gizi yang baik. Nah, saya hanya menambahkan 4 tips ini untuk mengisi pikiran maupun perasaan Momils. Oke, kita masuk 4 tips praktis atasi perasaan takut selama kehamilan. Tips yang pertama adalah bicara terhadap diri sendiri. Jadi, Bunda bicara pada diri sendiri layaknya seseorang bicara dengan temannya. Pada saat temannya mengeluh akan ketakutannya, apa yang dilakukan? Seseorang itu akan berkata, tenang. Dia akan berusaha menenangkan temannya, bukan menakut-nakuti ataupun memanas-manasi. Seperti itu. Jadi, hal tersebut bisa Momil lakukan terhadap diri Momil. Seperti Momil bisa berkata, "Hai diri, terima kasih ya telah memberikan aku peringatan akan rasa takut ini. Tapi sekarang tenang." Sekarang tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu Momil jauhkan atau kurangi indera penglihatan dan pendengaran Momil akan hal-hal yang mendukung rasa takut itu. Seperti media sosial, atau berita-berita di online, atau berita-berita dari WhatsApp group atau apapun. Hal-hal yang mendukung rasa takut itu makin timbul, makin menguat, jauhkan. Bahkan beberapa pakar bilang maksimal 2 kali dalam 1 hari mengakses hal-hal tersebut. Maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Nah, yang ketiga, kebalikannya. Arahkan indera penglihatan Momils dan indera pendengaran Momils pada hal-hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat, yang penting, yang menyenangkan, yang membuat Momils lebih happy, lebih senang, lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih bahagia, yang sudah pasti akan membuat lebih sehat. Seperti itu. Dan Momil juga bisa mengikuti media sosial atau akun-akun atau orang-orang yang memang membuat tenang perasaan Momil, sehingga rasa takut itu bisa teratasi. Nah, sekarang tips yang keempat. Tips yang keempat ini adalah
berkonsultasi. Jadi, Mommills berkonsultasi dengan tenaga profesional yang bisa membantu Mommills mengatasi semua kekhawatiran atau ketakutan itu sehingga bisa menjawab ketakutan-ketakutan seperti itu. Ya, bisa dengan dokter, bidan, ataupun tenaga-tenaga profesional yang lain, psikolog, apapun bisa seperti itu. Dan itu bisa dilakukan secara regular, teratur. Ya, misalkan 1 bulan sekali, bisa 2 minggu sekali, atau bisa juga 1 minggu sekali. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan begitu mendapat jawaban-jawaban yang lebih baik sehingga Mommills bisa mendapatkan informasi yang tepat. Sehingga perasaan-perasaan takut itu bisa terjawab. Nah, sekarang sudah tahu kan 4 tipsnya? Oke, jadi mudah-mudahan dari 4 tips praktis ini, Mommills bisa lebih tenang, lebih nyaman menghadapi kehamilannya, serta lebih bahagia, lebih sehat, gitu. Dan jangan lupa konsultasikan dengan tenaga profesional. Untuk kehamilan, jangan lupa rutin kontrol dan selalu jaga prokes. Oke, mudah-mudahan semua tips praktis ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Salam. Kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right.